Berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi gerbang awal arus kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara. Kekalahan Jepang menjadi kesempatan bagi blok Barat untuk mengambil kembali kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa peristiwa seperti agresi militer Belanda 1 dan 2 di Indonesia, serta kedatangan Prancis ke Vietnam yang nantinya menjadi cikal bakal Perang Indochina pertama. Kendati telah meraih kemerdekaan, banyak negara Asia Tenggara yang belum stabil secara internal. Ketidakstabilan ini dapat terlihat melalui banyaknya pemberontakan yang mewarnai kawasan, seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, pemberontakan Rohingya di bagian Rakhine Utara, dan munculnya kelompok separatis di bagian Patani Malay, Thailand. Selain itu, berakhirnya Perang Dunia Kedua juga menjadi gerbang awal tarik-menarik kekuatan dan pengaruh antara blok Barat dan Timur dalam Perang Dingin di Asia Tenggara. Komunisme mendapatkan kekuatan dan pengaruh di beberapa negara kawasan seperti Indonesia. Perkembangan komunisme di Indonesia mendatangkan dampak yang negatif. Beberapa kali terjadi konflik domestik dan pemberontakan seperti pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Selain Indonesia, Kamboja pun menjadi negara yang terpengaruh oleh komunisme. Khmer Communist Party berdiri di Kamboja pada tahun 1951 dan mendapatkan pengaruhnya baik dari Tiongkok dan Uni Soviet. Selain kedua partai tersebut, ada pula kelompok komunisme lainnya di kawasan Asia Tenggara, seperti Pathet Lao, Communist Party of Vietnam, Malayan Communist Party, hingga Communist Party of Burma. Melihat berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara yang cukup pesat, Amerika Serikat mulai merasa terancam. Amerika Serikat mencoba menghentikan perkembangan komunisme di Asia Tenggara dengan melakukan strategi pembendungan komunisme di Vietnam. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan berdasar pada teori domino yang tercantum pada US National Security Council Memorandum pada April 1952. Dalam memorandum ini dijelaskan bahwa layaknya sebuah susunan domino yang akan jatuh dan mempengaruhi satu sama lain, begitu pula yang akan terjadi dengan pengaruh komunisme. Jika salah satu negara di Asia Tenggara jatuh ke tangan komunisme, maka kemungkinan besar seluruh negara yang ada di kawasan juga akan menjadi merah atau berada di bawah lingkungan pengaruh komunisme. Di tengah tarik-menarik pengaruh dengan blok Timur dan meningkatnya peran kelompok komunis di Asia Tenggara, blok Barat bersikeras untuk membentuk strategi pembendungan komunisme yang difokuskan pada Vietnam. Strategi pembendungan dan teori domino menimbulkan tanda tanya. Mengapa Amerika Serikat berpikir demikian? Apa hal yang menjadi pemicunya? Through the jungles of Indochina, French paratroopers fall back from the Black River as hordes of communist rebel forces strike hard along the 100-mile front. Hal tersebut berhubungan dengan dinamika Perang Indochina pertama. Pertempuran ini merupakan perang antara gerakan kemerdekaan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan Perancis. Pada tahun 1946, seorang admiral Perancis bernama d'Argenlieu meningkatkan tensi konflik. Admiral mengabaikan perintah Minister of Overseas France untuk menduduki Kepulauan Paracel dan malah memutuskan untuk melawan kelompok nasionalis Vietnam. Hal ini dilakukan sebab Prancis menganggap kelompok tersebut menentang pemerintahannya di Vietnam. Hal ini diperparah pada 23 November 1946 di mana d'Argenlieu memerintahkan kapal penjelajah Suffren dan 4 kapal lainnya untuk melakukan penyerangan ke kota yang membunuh sekitar 6.000 penduduk Vietnam. Kejadian ini menjadi langkah awal dari aksi balasan penduduk Vietnam yang tidak dapat dihentikan. Melalui kejadian ini pula, konflik terus berlanjut dengan tensi yang semakin tinggi. Namun, pada tahun 1954, Prancis telah kehabisan tenaga. Melemahnya Prancis mengantarkan Perang Indochina pertama ke dalam fase akhir dan membuat Vietnam jatuh ke tangan komunisme. Akhirnya, Persetujuan Geneva pada tahun 1954 mengakhiri perang ini dan membagi Vietnam menjadi 2 bagian.
Vietnam Utara yang berafiliasi dengan komunisme, dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Sebenarnya, Persetujuan Geneva menyerukan pemilihan umum untuk terjadi di Vietnam pada tahun 1956. Tetapi, pemilihan tersebut ironisnya tidak pernah terjadi. Ketika semakin jelas bahwa tidak akan ada pemilihan nasional yang dijanjikan, ahli strategi komunis memulai People's War, yakni upaya penarikan dukungan dari massa melalui propaganda. Hal tersebut mulai mengembangkan benih-benih konflik yang kemudian pecah menjadi Perang Indochina Kedua. Melalui kekalahan Prancis di Perang Indochina Pertama, Amerika Serikat menaruh kekhawatiran akan meluasnya pengaruh komunisme dan akhirnya menerapkan pembendungan di kawasan Asia Tenggara.